Itu pada saat lo main di match ke 25 menit, itu bakal drop di 50 fps. Suhunya naik ke 40 derajat. Welcome back. Balik lagi bareng gue di sini. Tetap di MGS Gadget, dan kali ini kita bakal kedatangan tamu lagi. Apa itu? Ini dia, Vivo X80 Pro. Jadi ini tuh bukan sembarang HP ya. Dulu di tahun 2022 tuh bikin orang ya agak sedikit takjub ya. Dan sekarang kita bakal cek bareng, masih masuk gak kira-kira di tahun 2025? Bukan cuma ngobrolin spek, tapi kita juga bakal ngobrak-ngabrik dalemannya nih cuy, ya kan? Dari body, layar, kamera, sampai ngegame yang bikin lo pengen ikutan. Opini gue jujur banget, nggak pakai filter, plus minusnya bakal gue kupas tuntas sampai habis ke akar-akarnya. Jadi ambil minuman, selonjoran, terus rebahan juga nggak apa-apa. Yuk, kita bakal berpetualang di HP ini. Skuy, kita geber. Yang pertama kita bakal bahas body dan desainnya. Vivo X80 Pro ini kayak bawa aura apa gitu ya. Bagian belakang itu pakai kayak fluorite edgy glass ya, halus banget kayak kulit bayi. Terus nggak gampang lecet, so pasti. Tapi bikin lo pengen pegang terus-terusan. Warnanya ada di Cosmic Black sama Urban Blue doang. Di tahun sekarang, yaitu 2025, sebenarnya masih oke sih. Tapi HP baru udah pakai material kaca yang lebih glowing dan lebih kece gitu loh. Bobotnya yang ada di 219 gram agak bikin tangan lo ngerasa olahraga dibanding HP ringan sekarang. Tapi pegangannya sih buat gue sih pas ya untuk tangan gue yang agak sedikit bongsor. Tapi kalau tangannya imut-imut banget kayaknya sih kegedean. Modul kameranya beda sendiri nih. Ini bulutan gede, ini bikin gimana gitu di mata ya. Gede tapi nggak norak, bikin lo jadi pusat perhatian, itu so pasti. IP68 bisa kok, ada. Bisa diajak main hujan-hujanan atau nyanyi pas di kamar mandi. Nyanyi aja terus. Lanjut ke bagian layar dan tampilan. Layar udah LTPO AMOLED dong. Lebarnya 6,7 inci, udah QHD plus 3200 x 1440. Refresh rate-nya 120 Hz. Jadi buat gaming, scrolling, terus buat nonton anime, nonton drakor itu udah licin banget sih. Pokoknya gonjreng. Terus kerapatan pixelnya ada di 517 ppi. Terangnya sampai 1500 nits. Warnanya 10 bit, bikin lo ngerasa kayak masuk ke layar TV. Nonton series di sini oke, main game di sini oke. Pokoknya nonton apapun di sini tuh berasa kayak nonton di dalam studio mini gitu. Lalu di tahun sekarang apa ini masih kece? Iya so pasti masih. Tapi ingat ya, ini tuh HP udah keluar dari tahun 2022. Lanjut ke bagian kamera dan jepretan. Kameranya, Vivo X8 Pro ini, lu kayak berasa bawa studio foto sih. Mini tapi ya, portable. Kenapa begitu? Karena kameranya utama itu ada di 50 megapiksel dengan Samsung ISOCELL GNV dengan aperture 1,57. Udah ada OIS-nya juga, jadi bikin jepretan lu makin cakep. Meski tangan lu geter atau tremor, ya kan, kayak gue yang dangdut gitu. Terus ultrawide-nya ada di 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX589, aperture-nya 2,2. Terus kamera portraitnya ada di 12 megapiksel dengan aperture-nya 1,85. Terus periskopnya ada di 8 megapiksel dengan aperture 3,4 dengan 5 kali optical zoom. Lalu ada kamera selfie nih, 32 megapiksel dengan aperture-nya 2,45. Nah ini dia nih, yang bikin spesial dari HP ini adalah ZEST optiknya, yang bikin warnanya itu jadi makin jelas, makin tajam, makin sensitif. Apalagi kalau foto malam, kayaknya cahayanya yang ditangkap itu makin bagus, gitu aja sih. Terus untuk perekaman video, maksimal bisa ada di 4K 60 fps dan 8K 30 fps. Gyro sama Ace-nya bikin hasil jadi lebih stabil. Kalau untuk soal ukuran filenya sih gede banget cuy. Jadi lu kudu siapin cloud system atau mungkin ya pindah ke SSD gitu aja sih. Karena memang jujur gede banget hasil foto dan videonya. Lanjut ke bagian performa nih ya kan, sama ngegame. Nih gue pengen bahas ini yang paling penting sih, karena ini masih pakai Snapdragon 8 Gen 1 ya. Walaupun udah RAM 12GB, terus LPDDR5, UFS-nya udah 3,1. Kalau dulu ini sih bikin orang takjub ya, tapi kalau tahun sekarang kayaknya sih udah B aja lagi. Ya pokoknya masih bisa dipakai sih sebenarnya loh ya, dan masih enak-enak aja gitu loh. Karena udah pakai GPU Adreno 730 juga, jadi bikin grafis makin cakep, makin mulus. Tapi panasnya, ini yang jadi PR, bikin lo keringetan kalau lama-lama.
Untuk detail ngegamenya, pada saat lu main PUBG Mobile, lu setting HDR plus Extreme, dia bisa dapat 60 fps di awal. Tapi begitu pada saat lu main di match ke 25 menit, itu bakal drop di 50 fps. Suhunya naik ke 40 derajatan sekian. Cooling systemnya sih ngebantu, tapi kalau lo main 40 menit lebih, FPS-nya cuma stabil di 45 sampai 50-an doang. Suhunya naik lagi ke 48 hampir 49. Jadi lu mesti main pakai kipas gitu aja sih kalau emang pengen ngejar rank tinggi. Untuk game Devil May Cry atau DMC, itu high settingnya ada di 50 sampai 55 fps doang. Main selama 20 menit, suhunya bisa tembus sampai 44 derajat Celcius. Kombonya cakep banget, tapi setelah 35 menit, suhunya naik jadi 47 derajat Celcius. FPS-nya turun ke 45, tapi kalau lo suka gebuk musuh nonstop, HP ini mulai ngap-ngapan sih. Dengan baterai 4700 mAh, terus flash charge 80 watt, jadi dia bisa ngisi 0 sampai 50% itu dalam waktu 14 menit. Nah, kebantu lagi ada wireless charge-nya 50 watt juga, cepet juga sih. Dan SOT-nya paling 6 sampai 8 jam. Lumayan cakep, tapi kalau buat main game, jadi berapa? Ya mungkin antara 5 sampai 6 jam aja sih. Pokoknya jangan sering-seringan game aja kalau pakai HP ini. Soalnya panas, serius, panas juga ini. Nah, sekarang kita lanjut ke poin plus minusnya. Apakah HP ini layak atau tidak? Oke. Sekarang dengerin baik-baik ya. Poin plusnya adalah kameranya udah 50 megapiksel ya, di kamera utama, plus Zeiss. Jadi bisa bikin jepretan lo makin cakep abis. Malamnya jadi cerah, siang juga gonjreng, oversaturated, nggak begitu-begitu banget ya kan. Layarnya juga nih, QHD Plus AMOLED LTPO 120Hz. Bikin lo dimanjain banget ya kan. Ngegame cepet, nonton video juga tajem gitu aja sih. Terus lanjut ke desain, kece abis ya kan. Udah sertifikasi IP68 juga. Fingerprint ultrasonic, bikin lo ngerasa canggih. Terus chargingnya ada di 80 watt ya kan, terus sama wirelessnya 50 watt. Jadi ini sih udah cepet pakai banget sih kalau gua rasa ya. Jadi buat lo yang pengen buru-buru, kayaknya recommended gitu aja. Performa Snapdragon 8 Gen 1 sih sebenarnya jujur masih bisa sih buat game tipis-tipis ya, atau game hardcore, tapi jangan terlalu lama. Terus minusnya nih, poin minusnya adalah kamera cuma 5 kali optical doang. Bagus sih, tapi masih kalah sama yang 10 kali, gitu aja. Chipset, udah lawas, sebenarnya sih gitu. Panas nih, udah lawas, panas kalau kelamaan ngegame, terus ya FPS drop kalau lama-lama. Jadi bisa bikin lu gregetan. Terus lanjut ke baterai, 4700 mAh, memang ya kan. Tapi nggak sebanding sama HP baru yang lebih tahan lama gitu loh. Rata-rata udah di 5000, bahkan 6000 gitu loh. Software, Androidnya cuma mentok sampai 15 doang. Ini sih minusnya. Ya pada akhirnya bakal ketinggalan sama OS terbaru yang lebih cerdas gitu aja. Karena sekarang kan bakal keluar Android 16, 17, 18 gitu ya kan. Jadi ini cuma mentok di 15 tok. Opini gue adalah X80 Pro ini dulu bikin orang takjub cuy. Sekarang masih bisa sih sebenarnya. Tapi kayaknya sih udah sedikit-sedikit agak kurang sih untuk performanya ya. Tapi kalau soal kamera, gue jamin ini masih bisa manjain lo banget gitu. Terus kalau lo bandingin sama HP lain di keluaran tahun yang sama, nih contohnya kayak Samsung S22 Ultra, dia udah ada S Pen-nya tuh. Terus abis itu juga bisa zoom 10 kali. Terus ada Oppo Find X5 Pro, dia kelebihannya ada Mari Silicon X ya kan. Lalu ada Xiaomi 12 Pro, chargingnya itu 120 watt edan ya kan. Lebih cepat, lebih gede, lebih powerful. Jadi ya hanya sebatas itu aja. X80 Pro ini ya kece di kamera sama layar itu doang. Tapi kalau lo mau yang bener-bener bikin lo takjub di tahun sekarang, mending lo pilih yang lebih fresh aja atau lebih baru. Keluaran terbaru banyak kok. Kayak X200 ya, itu gila sih. Moga aja gue bisa nge-review kapan itu X200. Oke, kayaknya gitu aja ya gue ngebahas HP X80 Pro ini ya. Terima kasih deh buat kalian yang udah nonton sampai akhir, like, subscribe, terus share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka, request aja di bawah atau tulis di kolom komentar. Kira-kira gue perlu nge-review HP apaan lagi nih? Ketemu lagi di video berikutnya. Prepare your phone and happy watching. Bye-bye.